Hai hai hai, apa kabar sobat muda? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, kali ini anak Humas C kelompok 2 lagi pengen sharing-sharing nih sama kalian. By the way, sobat muda di sini pastinya nggak asing dong sama yang namanya organisasi. Dan yang sering aktif di organisasi pasti pernah ngalamin yang namanya miskom. Nah, kita belajar sama-sama yuk, apa sih komunikasi organisasi itu? Menurut Chester Irving Barnett, hakikat organisasi itu gak bisa dipisahin dari yang namanya komunikasi. Loh, kenapa? Dalam sebuah teori organisasi yang tuntas, Barnett menyimpulkan bahwa semua spesialisasi yang ada dalam suatu organisasi berawal dari sebuah tuntutan-tuntutan komunikasi. Lalu, apa sih komunikasi organisasi itu? Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan atau organisasi yang anggotanya saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi ketidakpastian. Tanpa komunikasi, tidak akan ada kegiatan yang terorganisir. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang pentingnya komunikasi organisasi, terutama ketika mengambil keputusan melalui musyawarah, seperti firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, "Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Tanpa kita sadari, kita akrab dengan pemahaman mengenai peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi di dalam organisasi, seperti apakah instruksi pimpinan sudah dilaksanakan dengan benar oleh anggotanya, atau bagaimana cara anggota menyampaikan keluhannya, lalu bagaimana organisasi bisa mencapai tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit. Hakikat dan luas jaringan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antaranya hubungan peranan, arah dan arus pesan, hakikat seri dan arus pesan, dan isi dari pesan. Ketergantungan keadaan ini adalah sifat dari organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. Jaringan komunikasi dalam suatu organisasi perlu dukungan untuk saling melengkapi agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Dari ulasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa salah satu tugas utama komunikasi organisasi adalah menentukan dengan tepat cara menyampaikan informasi dan bobot informasi yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian atau ketidakjelasan. Nah, biar lebih paham tentang komunikasi organisasi, kita sama-sama belajar yuk, apa aja sih bentuk-bentuk komunikasi organisasi? Bentuk-bentuk komunikasi organisasi dibagi menjadi 4. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan suatu proses di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator dituliskan pada kertas atau tempat lain yang dapat dibaca dan dikirimkan kepada komunikan. B. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses di mana seseorang komunikator berinteraksi secara lisan dengan komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. C. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerak-gerakan tubuh, bahasa tubuh sebagai alat berkomunikasi dengan orang lain. Isyarat-isyarat komunikasi nonverbal sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Dengan memperlihatkan isyarat nonverbal, seseorang dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan kejujuran orang lain. Dan komunikasi antar pribadi. Yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Komunikasi berlangsung secara dua arah atau timbal balik yang dapat dilakukan tiga bentuk, yakni percakapan, dialog, dan wawancara. Dalam suatu organisasi, komunikasi antar pribadi sering digunakan antara sesama anggota organisasi secara informal, baik antara atasan dengan bawahan maupun dengan sesama anggota setingkat. Konsep komunikasi organisasi. Berikut ini merupakan konsep kunci komunikasi organisasi.
Suatu proses. Suatu organisasi adalah suatu sistem terbuka yang dinamis, yang menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Karena gejala menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada hentinya, maka dikatakan sebagai suatu proses. 2. Pesan. Yang dimaksudkan dengan pesan adalah susunan simbol yang penuh arti tentang objek kejadian yang dihasilkan oleh interaksi dengan orang lain. Komunikasi tersebut efektif jika pesan yang dikirimkan itu diartikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim. 3. Jaringan. Organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiapnya menduduki posisi atau peranan tertentu dalam organisasi. 4. Ketergantungan. Keadaan saling tergantung satu bagian dengan bagian lain dalam satu organisasi telah menjadi sifat organisasi yang merupakan suatu sistem terbuka. 5. Hubungan. Karena organisasi merupakan suatu sistem terbuka, maka untuk berfungsinya bagian itu terletak pada tangan manusia. 6. Lingkungan. Lingkungan adalah semua totalitas secara fisik dan faktor sosial yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dan suatu sistem. 7. Ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan perbedaan informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Kita lihat yuk pola jaringan komunikasi organisasi. Keberadaan pola jaringan komunikasi dalam organisasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh distribusi arus pesan yang membutuhkan pengelolaan yang mantap. Jika tidak, bisa saja tujuan organisasi yang diinginkan tidak tercapai dengan baik. Untuk membahas lebih jauh tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi, kita menggunakan teori dari beberapa pakar komunikasi manajemen seperti Bavelas, Barrett, Liliko, Kate Davids, dan lain-lainnya, yang mempunyai pendapat sama bahwa pola komunikasi dalam organisasi dibedakan menjadi beberapa, yaitu pola rantai, pola Y terbalik, dan pola roda. Jaringan komunikasi dalam sebuah organisasi atau dalam organisasi yang sama dalam waktu yang berbeda, maka akan kita jumpai pola jaringan komunikasi tersebut berdasarkan hubungan kerja. Pola komunikasi seperti itu disebut jaringan kerja komunikasi. Jaringan kerja komunikasi merupakan aspek struktural dari kelompok pekerja yang memperlihatkan bagaimana saling tergantung satu sama lain dan hubungan yang terjadi di antara anggota-anggota kelompok tersebut. Jaringan kerja komunikasi juga menunjukkan kepuasan anggotanya. Nah, itu dia Sobat Muda ulasan dari kami mengenai komunikasi organisasi. Semoga dapat dipahami ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih.